Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kita keamanan komputer, kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sebelumnya, yang masih sambungan dari materi sebelumnya, yaitu kriptografi, di mana sebelumnya kita sudah mencoba melakukan kriptografi dengan menggunakan metode klasik dari kriptografi, yaitu Cesar Cipher. Nah, sekarang kita akan coba untuk materi selanjutnya terkait dari kriptografi, itu dengan menggunakan Avant Cipher. Avant Cipher itu merupakan sandi berbasis substitusi yang mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan Cesar Cipher, namun masih sederhana dan mudah ditebak. Nah, metode dari Avant Cipher itu akan menggantikan setiap huruf pada urutan alfabet menjadi bilangan antara 0 sampai 25. Jadi di sini maksudnya huruf itu kan terdiri dari A, B sampai Z. Nah, dari huruf tersebut nanti kita akan ubah, kita ganti setiap hurufnya menjadi bilangan antara 0 sampai dengan 25. Di mana A itu kita ganti dengan 0, B diganti dengan 1 sampai seterusnya nanti Z diganti dengan 25. Nah, kemudian menggunakan di dalam Avant Cipher itu nanti dia akan menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci A dan kunci B. Kunci A dan kunci B itu adalah bilangan prima antara 0 sampai dengan 25. Nah, seperti yang kita ketahui, bilangan prima itu antara 0 sampai 25 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Nah, kemudian kunci B itu merupakan jumlah pergeseran. Nah, secara matematis, enkripsi dari Avant Cipher itu dinotasikan dengan persamaan EP sama dengan A dikali P ditambah B mod 26, di mana A itu adalah kunci pertama, kemudian B itu adalah kunci kedua, dan P nilai angka sebagai pengganti huruf. Ya. Jadi di sini bentuk penggantian alfabet ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa A itu bisa diganti dengan 0, B diganti dengan 1, C diganti dengan 2, sampai Z itu nanti diganti dengan 25. Nah, contohnya untuk Avant Cipher ini, yang pertama yaitu buatlah ciphertext dari kata UPyPTK Padang dengan menggunakan teknik Avant Cipher dengan kunci A itu adalah sama dengan 3 dan kunci B itu adalah sama dengan 7. Nah, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan persamaan tadi, di mana terlebih dulu apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kita konversi tulisan UPyPTK Padang per hurufnya dengan menggunakan bilangan angka. Artinya, U itu kita ganti dengan 20, ya. Kemudian P itu kita ganti dengan 15, ya. Kemudian I itu kita ganti dengan 8, Y dengan 24, P itu dengan 15 sampai seterusnya, yaitu G itu sama dengan 6, ya. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya baru kita masukkan nanti ke dalam persamaan, ya. Dimana tadi persamaannya adalah EP sama dengan A dikali P ditambah B mod 26. A itu adalah kata kunci yang satu, yang pertama, B kata kunci yang kedua. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini kita sudah tentukan bahwa kunci A-nya adalah 3 dan B-nya adalah sama dengan 7. Jadi kita tinggal masukkan rumus. Untuk U itu adalah sama dengan 3 dikali dengan 20, ya. Jadi U itu adalah 20 ditambah dengan 7 kemudian mod 26. Jadi ini kita cari dulu. Ya, 3 dikali 20 ditambah 7, maka nanti hasilnya adalah 67. 67 mod 26, sisa hasil baginya adalah 15. Maka 15 ini kita konversikan lagi menjadi huruf, yaitu nih, P. Ya, sehingga dia jadi P. Jadi U itu adalah P. Ya, untuk ciphertextnya. Nah, kemudian selanjutnya P itu adalah nilainya sama dengan 15. Berarti kita masukkan lagi ke dalam persamaan, yaitu 3 dikali 15 ya ditambah dengan 7 mod 26 sama dengan 52. Nah, dari 52 itu kita ubah lagi, kita konversikan lagi menjadi 52 mod 26 sama dengan 0. Sehingga dari 0 nilai 0 itu adalah A. Nah, untuk pencarian modulus ini mungkin bisa kita gunakan nantinya kalkulator ya, contohnya seperti ini. Misalnya tadi saya cobakan 3 ya dikali dengan 20 ya. Kemudian dengan ditambah dengan 7
ya, 67. Kemudian kita dapat 67 kita moodkan dengan 26. Ya, sehingga dapatnya nilainya adalah P, ya. Sampai seterusnya juga seperti itu percobaannya. Nah, kemudian di sini saya merahkan, ini sebenarnya tidak perlu dicari lagi, ya, karena sebelumnya sudah ada kita buat, ya. Jadi sebenarnya ini boleh dihilangkan, atau mungkin ingin ditambahkan silakan, ya. Nah, tapi kalau seandainya terlalu banyak kata-katanya, kalimatnya, sebaiknya dihilangkan saja. Mana yang misalnya diperlukan saja, karena maksimal pasti nilai urutan ini, baris ini adalah 26 baris, ya, karena A sampai Z itu kan 26. Nah, jadi kalau seandainya ada huruf-huruf yang ganda, itu nanti akan terlalu menyulitkan kita nanti ketika melakukan proses enkripsi ataupun deskripsi nantinya. Ya, di sini hasil-hasilnya. Nah, kemudian kita masukkan dia ke dalam tabel perhitungan, di mana U tadi nilai P-nya adalah 20, P 15, I 8, Y 24, P 15, T 19, ya, seterusnya. Kemudian hasil ini pencarian pertama. Nah, ini hasil pencariannya, ya. Ya, dengan kunci A yaitu 3, kemudian dikalikan dengan P, ya, ditambah dengan 7. Sehingga ini hasilnya. Kemudian kita moduluskan sehingga 67 itu mod 26-nya adalah 15, 52, 0, 31, 5 sampai seterusnya. Dan kita ubah dia semuanya ke dalam ciphertext, ya, sehingga U itu jadi P, P jadi A, I jadi F, Y jadi B, P jadi A sampai seterusnya ke Z. Nah, ini sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk yang ciphertextnya, enkripsinya. Nah, bagaimana nanti untuk deskripsinya, ya? Jadi untuk analisis dari event chipper itu dengan cara menebak atau mencoba-coba kondisi nilai kunci A dan kunci B, kemudian melakukan proses infer modulo terhadap rumus hasil perhitungan event chipper. Nah, di sini kita bisa lihat notasi dari keep analysis atau deskripsi dari event chipper, yaitu DC sama dengan X dalam kurung P dikurang B modulus 26. Nah, di mana untuk mencari X itu rumusnya adalah A pangkat min 1 modulus 26. Nah, ini kita lakukan cryptanalysis untuk mengetahui plain text dari ciphertext di bawah dengan teknik ini contohnya, ya. Jadi di sini ada contoh di mana ada ciphertext, ya, dengan nilai yaitu JFJMTR FUWXGRHJF. Nah, di sini kita nanti akan coba lakukan deskripsi sehingga menjadi plain text. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentu melakukan menentukan nilai kunci A dan kunci B. Nah, dari crypt analysis event chipper ini kita perlu menebak atau mencoba-coba kondisi untuk nilai A dan B tersebut. Nah, ketika kita melakukan atau menebak nilai kunci, ya, misalnya kita di sini menggunakan nilai kuncinya adalah A sama dengan 3 dan B-nya adalah sama dengan 7. Nah, ini kita cobakan, ya. Kalau seandainya tidak berhasil, maka nanti ini kita coba dengan nilai yang lain, ya. Nah, di sini kita lihat, jadi dengan nilai kunci A, ya, kunci yang pertama, berarti ini kita untuk mendapat nilai A itu dari kunci yang pertama atau kunci A, yang mana 3, ini kita cobakan dengan angka 3, itu dikalikan dengan berapa sehingga nanti hasilnya ketika moduluskan dengan 26 adalah 1 nilainya, ya. Jadi hasil dari 3 dikali nilai percobaan, ya, dan dimoduluskan dengan 26 itu adalah 1. Hasilnya harus sama dengan 1. Nah, contohnya seperti ini. Saya coba misalnya 3 dikali dengan 1 mod 26. Nah, itu hasilnya berapa? Ini saya cobakan. 3 dikali dengan 1 kemudian
mood 26. Ya, ini hasilnya 3. Nah, ternyata belum angka 1 yang dihasilkan. Kemudian kita coba lagi. 3 dikali 2 ya, mood 26. Nah, ternyata masih 26. Nah, kita coba lagi dengan misalnya dengan angka 9 ya. 3 dikali 9 ya. Mood 26. Nah, sehingga hasilnya di sini 1. Berarti angka 9 itu yang nantinya kita gunakan. Ya. Yang akan kita gunakan dalam proses ini nantinya sebagai nilai X. Ya. Nah, sehingga rumusnya nanti bisa kita dapatkan yaitu DC sama dengan 9 dalam kurung P dikurang dengan 7 mood 26. P itu adalah nilai dari pengganti huruf ya. Nah, ini hasilnya kita lihat. Jadi Cippertext dari JF, JMTR, FU, WX, GRH, JF yaitu J itu sama dengan 9. Nah, J sama dengan 9 ya, dengan maka kita masukkan rumusnya kunci A dalam kurung P9 di P9 dari nilai ini ya dikurang dengan kunci B yaitu 7, kemudian kita mutkan dengan 26 sehingga hasilnya adalah 18. Mut 26 sama dengan nilainya 18. Nah, 18 itu kalau kita ubah dia ke huruf maka nilainya adalah S. Nah, kemudian F itu adalah sama dengan 5. F sama dengan 5. Nah, kemudian kita masukkan dia ke dalam persamaan yaitu 9 ya. Ini nilai tetap 9 dalam kurung 5 dikurang dengan 7. Ya, dikurang dengan 7 kunci B. Nah, moodnya mood 26 sama dengan min 18, hasilnya dikurang mood 26 yaitu 8. Sehingga kalau 8 itu hasilnya adalah I ya. Jadi sampai seterusnya. Ya. Yang penting nanti yang harus kita pastikan dulu adalah nilai ini. Nilai dari persamaan X ini. Nah, ini persamaan ini. Nah, kita harus dapatkan nilainya itu kalau kita proses ya, sehingga nilainya adalah 1. Ya, maka yang tadi kita cobakan adalah 9. N ini nilainya adalah 9 sehingga hasilnya sama dengan 1. Nah, ini proses semuanya kita cobakan. Nah, setelah itu kita konversikan ke dalam tabel perhitungan, di mana J itu nilai angka dari hurufnya adalah 9. Nah, kemudian hasil prosesnya adalah 18. Kita moduluskan nilainya 18. Ini kita konversikan 18 ini jadi huruf S. F juga seperti itu ya. Ini hasil prosesnya. Nah, ini hasil dari modulusnya dari 26. Proses ini adalah 8 itu adalah I. J, nah, sehingga nanti dapat nilainya S sama dengan ini ya. M, nah itu 19. Nah, 19 itu adalah T sampai seterusnya sehingga didapatkan plain text-nya adalah sistem informasi. Nah, kemudian kita masuk ke teknik yang selanjutnya yaitu Wegener Cipper ya. Sandi Wegener itu adalah metode menjadikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Kelebihan dari sandi ini dibandingkan dengan Caesar adalah tidak begitu rentan terhadap metode pemecahan sandi yang disebut analisis frekuensi. Giovan Battista Belaso itu menjelaskan metode ini dalam buku La Cavadelle ya, tahun 1553 dan disempurnakan oleh diplomat Prancis Blaise de Wegener pada tahun 1586 ya. Penjelasan dari ini. Nah, apa itu Wegener Cipper? Pada saat kejayaannya sandi ini julukan dengan Le Chiffre indecipherable ya. Ya, sandi yang tidak terpecahkan. Ya, metode pemecahan sandi ini baru ditemukan pada abad ke-19. Nah, ini beberapa penjelasan terkait Wegener Cipper ini. Jadi untuk menjandikan suatu pesan itu digunakan sebuah tabel alfabet yang disebut dengan tabel Wegener. Tabel Wegener berisi alfabet yang dituliskan dalam 26 baris
Masing-masing baris digeser satu urutan ke kiri dari baris sebelumnya, membentuk ke-26 kemungkinan dari sandi sesar. Setiap huruf disandingkan dengan menggunakan baris yang berbeda-beda sesuai kata kunci yang diulang. Nah, kita lihat di sini ini bentuk tabel alfabetnya. Ya, jadi A, B, C sampai Z. Kemudian ini A, B, C sampai Z. Nah, ini kita ulangi A, B, C sampai Z juga. Ini mulai dari B, C, D sampai seterusnya. Ya. Nah, ini selalu dia berulang B, C, D, ini C, D, E, F, G. Jadi ini tabel yang nantinya kita gunakan sebagai penyanding nilai atau sandi yang akan kita lakukan proses enkripsi. Nah, ini kita cobakan dalam bentuk contoh kasus. Ya, contoh buat ciphertext dari plaintext UPI PTK Padang dengan sandi Vigener Cipher dengan kata kunci rahasia. Nah, jadi kata kunci yang kita pakai di sini adalah rahasia. Nah, cari ciphertextnya dengan menggunakan tabel Vigener di mana plaintext merupakan huruf horizontal dan kunci huruf vertikal, sehingga ciphertextnya menjadi nantinya seperti ini. LPP YH BK GA KA FU. Ya. Nah, ini kita cobakan. Jadi antara U dengan R itu kita sandingkan. Ya, kita lihat di sini U, kemudian kita lihat di sininya sebelah kiri R. Ya, berarti dia berada di posisi L ya, berada di posisi L. Nah, maka kita masukkan di sini L. Kemudian P dengan A. Ya, antara plaintext dengan kunci itu kita sandingkan P dengan A. P dengan A, ya, P dengan A, sehingga hasilnya adalah tetap P di sini, ya. Kemudian I dengan H, I dengan H. Nah, di sini juga P hasilnya, maka kita masukkan. Begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Jadi antara U dengan R itu kita cari di tabel, dia berada di mana pertemuannya, kemudian P dengan A, I dengan H sampai seterusnya. Ya, rahasia ini bisa katanya kita ulang-ulangi. Ya, misalnya ada 10 misalnya ada 100 kata misalnya. Nah, ini jadi rahasia-rahasia sampai 100 kata. Oke, seperti itu. Nah, ini tugas yang silahkan saudara kerjakan, silahkan saudara cari. Yang pertama itu lakukan teknik kriptografi ya dengan menggunakan ciphertext dari plaintext UPI PTK Melangkali Buanju. Dengan ketentuan, nah ini metode untuk apa ciphernya kuncinya adalah A sama dengan 5, B sama dengan 7. Kemudian metode Vigener Cipher kuncinya adalah 165. Kemudian lakukan teknik analisis dari event cipher untuk memecahkan ciphertext dari nih. Nah, clue yang kita gunakan nanti adalah kuncinya A sama dengan 3, B sama dengan 5. Oke, mungkin demikian dari materi kita kali ini. Silahkan saudara kerjakan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.